Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pengelolaan dan Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada PAY Muhammadiyah Kota Magelang. Dengan anggota saya Zenifal Fatimah dengan NPM 0023, Diala Anissa Fitri dengan NPM 0012 dan Suci Ramawati dengan NPM 0039 dan Devi Eka Saputri dengan NPM 0040. Profil Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Magelang. Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Magelang berdiri sejak tahun 2010 yang didirikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Widodo yang beralamat di Jalan Sunan Ampel nomor 8A Jurang Ombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah dengan kode pos 56123. Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Magelang didirikan berangkat dari keprihatinan para tokoh dan warga Muhammadiyah terhadap kondisi sosial anak yatim piatu dan duafa yang ada di Kota Magelang. Visi misi Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Magelang. Visinya yaitu mewujudkan anak asuh yang mandiri, cerdas, terampil, berakhlak mulia, berwawasan peduli lingkungan hidup, berdasarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat melakukan dakwah Islam di masyarakat. Nah, misinya sendiri itu yang pertama yaitu menjalankan pelindungan untuk anak asuh, yang kedua yaitu penyelenggaraan bimbingan fisik, mental, pelatihan keterampilan sebagai bekal masa depan. Nah, yang ketiga yaitu mendorong dan menumbuhkan penghayatan ajaran agama Islam sebagai sumber bertindak, berperilaku, dan bertutur kata. Yang keempat yaitu memberikan santunan anak-anak yatim dan fakir miskin. Dan yang kelima yaitu menampung anak-anak yatim dan fakir miskin. Yang keenam yaitu menyelenggarakan kegiatan pembinaan keislaman dan kemuhammadiyahan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh yaitu anak asuh yang telah menyelesaikan pendidikan SLTA atau sederajat diserahkan kembali kepada orang tua atau pihak keluarga. Latar belakangnya yaitu zakat, infak, dan sedekah atau zis merupakan bentuk kepedulian sosial dalam Islam yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya golongan fakir, miskin, dan anak yatim. Dalam praktiknya, dana zis tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga diharapkan mampu memberikan dampak jangka panjang melalui pendayagunaan yang tepat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan dana zis menjadi aspek yang sangat penting agar dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tepat sasaran. Nah, selanjutnya ada permasalahan dalam panti asuhan. Jadi, untuk salah satu permasalahannya adalah pengelolaan dana donasi yang belum terdokumentasi atau tercatat secara optimal. Jadi, dananya itu berasal dari donatur, lembaga, ataupun bantuan masyarakat sekitar yang masih banyak dilakukan secara sederhana dan manual. Jadi, dalam pencatatan keuangannya itu belum tersusun secara sistematis. Nah, dalam kondisi yang seperti ini itu menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan itu belum sepenuhnya menggambarkan penggunaan dana dalam panti asuhan yatim Muhammadiyah atau PAY. Itu belum terinci secara jelas dan kemudian kerjasama antara panti asuhan yatim atau PAY dengan Lazismu. Nah, berdasarkan wawancara yang kita lakukan pada Ketua Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Magelang, kami mendapatkan informasi bahwa Panti Asuhan Yatim Kota Magelang itu belum terdaftar secara resmi sebagai lembaga amil zakat, namun telah menjalin kerjasama secara resmi dengan Lazismu sebagai lembaga amil zakat nasional di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. Panti asuhan juga berperan sebagai mitra pelaksana dan penerima manfaat, jadi bukan sebagai amil zakat independen. Karena kerjasama dengan Lazismu ini menjadi dasar legalitas dan legitimasi pengelolaan dana ZIS di Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Magelang. Maka pengelolaan ZIS atau penghimpunan dan pendayagunaan itu tetap berada dalam koridor syariah dan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam kerjasama antara PAZ dengan Lazismu itu memberikan beberapa manfaat strategis bagi panti asuhan yatim. Yang pertama itu memberikan kepastian hukum dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan
zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, pendampingan dan pengawasan dari Lazismu yang mendorong transparansi dan tata tertib administrasi. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan donatur dan masyarakat. Nah, untuk mekanisme penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah itu dilakukan melalui kegiatan sosial dan keagamaan yang melibatkan partisipasi dari masyarakat. Kemudian untuk sumber dananya sendiri itu berasal dari donatur perorangan dan lembaga, baik secara langsung melalui panti asuhan maupun melalui kerjasama dengan Lazismu. Nah, dana ZIS ini digunakan untuk mendukung operasional dan pemenuhan kebutuhan anak asuh yang meliputi 15 anak asuh menetap dan kurang lebih 210 anak binaan luar panti. Untuk pemanfaatan dana itu mencakup kebutuhan makan, pendidikan, perlengkapan belajar, kesehatan, dan operasional panti. Penyaluran JIS ini dilakukan melalui program santunan anak yatim yang dilaksanakan setiap 2 bulan sekali. Nah, yang selanjutnya di sini yaitu ada donatur utama dana zakat, infak, dan sedekah. Nah, jadi dana zakat, infak, dan sedekah itu tuh dihimpun dari donatur perorangan atau lembaga. Nah, jadi donatur utamanya yaitu berasal dari masyarakat umum, individu, dan juga keluarga yang menyalurkan ZIS ini secara sukarela. Jadi donasi masyarakat tersebut disalurkan secara langsung ke panti, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, serta melalui kegiatan pengajian rutin atau santunan anak yatim. Nah, yang selanjutnya di sini ada penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Jadi dananya itu digunakan untuk apa aja? Nah, yang pertama itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak panti asuhan. Nah, seperti biaya makan setiap harinya, kebutuhan sandang, keperluan sekolah, dan juga biaya pendidikan anak panti yang bersekolah di berbagai jenjang, mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Nah, yang selanjutnya yaitu digunakan juga untuk menunjang kebutuhan kesehatan anak-anak panti untuk pemeriksaan rutin setiap bulannya maupun pengobatan ketika sakit. Nah, jadi anak panti itu sudah tidak dikhawatirkan lagi atau tidak perlu khawatir karena ketika sakit itu nanti panti asuhan akan bertanggung jawab untuk memeriksakan atau mengobati. Nah, yang selanjutnya, ZIS juga turut membantu pembiayaan kebutuhan panti seperti pembayaran listrik, air, dan juga perawatan sarana prasarana serta kebutuhan pendukung kegiatan pembinaan keagamaan dan juga pengembangan anak-anak yang ada di panti asuhan. Nah, yang selanjutnya yaitu model penyaluran dana ZIS. Di sini ada dua model. Yang pertama yaitu model bantuan langsung. Nah, model ini tuh berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok santri agar proses belajar mereka itu tidak terganggu masalah finansial dasar. Nah, seperti yang pertama yaitu ada sedekah makanan santri, di mana program ini rutin berupa pemberian bahan pokok makanan atau sembako setiap bulan untuk memenuhi gizi atau kebutuhan sehari-hari di asrama. Yang kedua yaitu ada beasiswa dan juga biaya pendidikan penyaluran dana untuk melunasi biaya sekolah, pembelian seragam, dan juga alat tulis serta yang menempuh pendidikan di sekolah Muhammadiyah maupun di sekolah umum lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ada layanan kesehatan. Jadi penyedia fasilitas kesehatan dan juga pemberian paket nutrisi atau gizi untuk menjaga kebugaran santri selama di panti. Nah, jadi anak-anak panti ini tuh sudah difasilitasi kesehatan. Jadi mereka itu tidak dikhawatirkan atau tidak perlu khawatir ketika mereka sakit itu nanti panti asuhan itu bertanggung jawab untuk mengobati. Dan panti asuhan Pai Muhammadiyah sendiri itu sudah mempunyai klinik kerjasama. Jadi di mana kalau
misal anak pantinya itu sakit, ketika nanti dia berobat di suatu klinik yang sudah kerjasama itu bisa dengan gratis seperti itu. Nah, yang keempat yaitu santunan hari raya atau insidental. Nah, di mana hal ini yaitu pemberian uang tunai atau pakaian baru pada momen-momen tertentu seperti Idul Fitri. Nah, yang kedua yaitu model program pemberdayaan atau produktif kreatif. Nah, model ini itu Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Kota Magelang itu juga menekankan pada kemandirian santrinya agar mereka itu memiliki soft skill setelah lulus dari program panti. Nah, jadi program-program yang dilakukan oleh panti asuhan itu yang pertama yaitu ada pelatihan soft skill dan juga manajemen. Nah, di mana anak-anak panti asuhan ini mereka juga diberi pelatihan seperti menjahit dan juga diajari terkait manajemen keuangan. Yang kedua yaitu pendidikan berbasis pesantren. Jadi di dalam panti itu anak-anak atau santrinya itu dianjurkan atau diberi ajaran terkait pendidikan berbasis pesantren. Jadi mereka itu selalu mengaji dan juga diajari untuk berpuasa. Jadi tidak hanya pendidikan formal saja. Nah, yang ketiga yaitu ada pendampingan akademik dan juga teknologi. Nah, di mana akademik itu nanti para santri itu yang ada di panti itu nanti disekolahkan bisa sampai perguruan tinggi dan juga terkait teknologi itu santri-santri itu diberi kursus atau pemahaman terkait tentang teknologi. Nah, yang selanjutnya yaitu pemberdayaan ekonomi dan juga kewirausahaan, di mana para santri itu sudah menerapkan atau melakukan program kewirausahaan yaitu dengan mendirikan kantin di dalam panti asuhan dan kantin tersebut sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu penyaluran dana ZIS produktif. Yang pertama, dana ZIS produktif dimanfaatkan sebagai modal usaha warung internal panti. Modal utamanya yaitu 3-5 juta, kemudian ditambah aset usaha seperti gerobak angkringan dari Lazismu. Yang kedua, anak asuh mengelola langsung usaha kecil jual makanan dan minuman harian di lingkungan panti. Yang ketiga, sistem shift harian. Jadi pagi sampai sore, dan pencatatan transaksi sederhana menggunakan buku ledger manual. Yang keempat, usaha menghasilkan cash flow positif bulanan yang mengurangi ketergantungan donasi konsumtif. Yang kelima, memberikan pelatihan literasi keuangan dan kewirausahaan bagi mustahik muda. Dan yang terakhir yaitu mendorong kemandirian ekonomi jangka panjang dan potensi transformasi mustahik menjadi muzaki kecil. Kemudian mekanisme seleksi mustahik ZIS produktif. Dana ZIS berasal dari donatur masyarakat dan unit usaha mandiri panti disalurkan melalui mekanisme seleksi yang terarah. Calon mustahik didata dari anak asuh, alumni, serta keluarga yatim dan fakir miskin di sekitar panti asuhan. Kemudian dinilai berdasarkan kondisi ekonomi, potensi usaha, dan kesiapan untuk mandiri. Selain aspek ekonomi, panti juga menekankan pembinaan mental dan keislaman agar bantuan ZIS produktif dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Yaitu dampak program ZIS produktif terhadap mustahik. Yang pertama, keberlanjutan program. Dukungan dana dari donatur dan unit usaha mandiri panti asuhan membuat penyaluran ZIS produktif lebih stabil dan berkelanjutan. Yang kedua, dampak ekonomi. Bantuan modal usaha membantu mustahik memulai atau mengembangkan usaha kecilnya sehingga menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang ketiga, tingkat peningkatan. Peningkatan ekonomi belum sepenuhnya signifikan, namun mampu mengurangi ketergantungan pada bantuan konsumtif. Yang keempat, pembentukan kemandirian. Mustahik terdorong memiliki pola pikir produktif, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha. Dan yang terakhir yaitu pendampingan dan pembinaan menumbuhkan etos kerja, kemandirian ekonomi, serta sikap mandiri yang selaras dengan visi panti. Dan yang terakhir yaitu ada kendala pelaksanaan
pendanaan dan pengembangan program ZIS produktif. Yang pertama, keterbatasan alokasi dana ZIS produktif, karena sebagian besar dana yang masuk masih diprioritaskan untuk kebutuhan konsumtif dan operasional rutin panti seperti sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan anak asuh. Yang kedua, ketergantungan pada donasi yang tidak bersifat tetap, sehingga menyulitkan panti dalam menyusun perencanaan dan pengembangan program ZIS produktif jangka panjang. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga yang memiliki keahlian dalam pendampingan usaha dan pemberdayaan ekonomi, menyebabkan pembinaan dan pengawasan usaha mustahik belum optimal. Yang keempat, keterampilan manajerial mustahik yang masih terbatas, termasuk pengalaman usaha dan pengelolaan keuangan yang berpengaruh terhadap efektivitas pemanfaatan modal usaha. Yang terakhir yaitu ada faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan persaingan usaha yang menjadi tantangan tambahan dalam menjaga keberlanjutan program ZIS produktif. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.